Pak, biar pinggir sini. Pak Salim, terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak. Terima kasih Bapak ini. Terima kasih. Kemarin buatan sendiri Bapak. Waktu COVID awal kita dapat pesanan dari orang Astra Jakarta. Pada acara launching pada hari Sabtu tanggal 4 Desember tahun 2020. Kita sudah mangkat ke Astra, termasuk di Starbuck ini, kunjungan kita lengkapi. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian beserta rombongan telah hadir bersama kami SMK Komite Kendali pada Sabtu tanggal 3 Desember 2020. Dalam acara penunjukan rekor yang juga peresmian pentas nasional. Yang ini disambut kami bersama ibu-ibu yang dilakukan oleh siswi SMK Komite Kendali. Kali ini kita bersama dengan Jawa Ibu Nasional. Bapak Sekali ada kita dalam kementerian kesehatan yang Excellency dalam Director of Education, Bapak Dinas Direktur SDM Education, Honorable Bapak Iwan Esen, Representative of Astra dan Astronaut, the President of Korea Center of International Development, Haji Karim SKIM, First Principal, Staff Development of Korea Center of International Development. First of all, let's thank Allah to the program of launching Trinity Webinar and official announcement of Terasa
di otoritas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan les kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amar asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya hormati, wabil khusus Dirjen Vokasi Bapak Wikan Sakarinto, yang saya hormati Bapak Ridwan dan Bapak Herliadi dari PT Astra Daihatsu Motor, yang saya hormati Bapak-Bapak dari pimpinan cabang Muhammadiyah Gondang Legi, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang, dan yang saya hormati Bapak Ibu PTK SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi, dan tak lupa saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada saudara-saudara dari media massa. Ini ada dari TV One, ada dari RCTI, Batu TV, GTV, kemudian juga dari TVRI Jawa Timur dan TVRI Jakarta, dan juga dari Metro Televisi. Sekali lagi terima kasih atas atensinya dan kehadirannya di tempat ini. Bapak Ibu, Bapak Dirjen yang saya hormati, perlu kami sampaikan, SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi ini berdiri sejak tahun 1964. Kemudian menempati area lahan sekarang 36.000 atau 3 hektar 6.000. 2.000-nya ini di tempat sekolah kita, kampus 1, kampus 2, sedangkan yang 1.600-nya ini di boarding, karena siswa kita, perlu kami sampaikan Pak Dirjen, juga tidak hanya dari Malang Raya. Jadi siswa kami itu terjauh dari Fak-Fak, Papua, juga dari Manokwari, dan juga dari Sorong. Juga ada dari Maluku, kemudian siswa kita ada yang dari Kalimantan, itu dari Banjarmasin, Balikpapan dan Samarinda. Juga ada yang dari Lampung dan Bengkulu serta Palembang. Nah, juga ada anak dari Jakarta itu juga masuk dan sekolah di SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi. Kita memiliki 14 kompetensi keahlian. Satu diantaranya adalah teknik kendaraan ringan yang menjadi salah satu keunggulan dari SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi. Jumlah guru dan karyawan kita ada 138 dengan jumlah murid kita 2.524 siswa. Jadi ada 2.524 siswa, itu sudah sesuai target maksimal data Dapodik, karena setiap tahun kami itu menerima 864 siswa baru dengan jumlah pendaftar itu 1.400 siswa setahunnya itu. Bapak Dirjen yang saya hormati, berkaitan dengan program vokasi sebagaimana disampaikan oleh Bapak, kami sudah melakukan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Di beberapa target dari Pak Dirjen, insya Allah sudah kami lakukan di SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi. Di antaranya adalah nikah massal ya. Jadi pernikahan kita dengan industri ini, dengan Astra Daihatsu Motor ini sudah dilakukan 4 tahun yang lalu. Kemudian kita lanjutkan dengan sinkronisasi kurikulum. Kurikulum kita ini sudah menggunakan kurikulum Astra Daihatsu Motor. Yang ketiga, kita juga melakukan penguatan terhadap kompetensi Bapak Ibu guru kita. Kompetensinya dengan cara guru-guru kita magang di Astra Daihatsu Motor, baik yang di Malang maupun yang di Jakarta. Kemudian kita juga mendatangkan guru tamu iduka, salah satu adalah Pak Ridwan dan juga Pak Harliandi.
mereka ini secara rutin datang ke SMK Mutu untuk berbagi ilmu. Apalagi Pak Ridwan ini adalah juri WSC internasional. Tepuk tangan untuk Pak Ridwan. Sehingga beliau juga berbagi dan anak kita, karena kita punya target 2024 nanti kita bisa berlaga di WSC di Prancis Pak ya. 2022 nanti di Shanghai, kemudian di Prancis 2024. Kemudian juga kita melakukan revitalisasi terhadap peralatan. Jadi kami terima kasih kepada Pak Dirjen. Kami diberi amanah kemarin untuk masuk dalam program SMK COE untuk kompetensi keahlian teknologi dan rekayasa, kemudian juga untuk teknik alat berat. Sebagian alat-alatnya sudah datang. Kemudian pada hari ini saya mohon nanti Bapak untuk launching mobil kita. Ini ada 4 mobil, ini baru semua, ini baru 1 minggu datang dari Jakarta Bapak. Mudah-mudahan nanti menambah semangat, menambah kompetensi kepada anak-anak kita. Kemudian kita juga anak-anak kita magang juga di Astra Daihatsu Motor, dan juga selepas magang kita juga melakukan uji kompetensi dengan LSP P1 yang melibatkan langsung ini juga dari Astra Daihatsu Motor. Dan yang terakhir, harapan sebagaimana disampaikan oleh Pak Dirjen, kebenaran proses dari A sampai Z nanti gongnya itu adalah keterserapan kerja anak-anak kita di dunia usaha dan dunia kerja. Sekali lagi Bapak Dirjen, kami mohon nanti untuk launching ya, program penguatan kompetensi guru dan siswa yang berbasis pada IDUKA, Industri Dunia Usaha dan Dunia Kerja, dengan PT Astra Daihatsu Motor yang ditandai nanti dengan penggunaan peralatan 4 mobil yang masih baru ini. Lepas itu nanti kita ke area PTB, ke Titanium Building, di situ berdiri gedung yang namanya Building Samsung, karena kita juga bekerja sama dengan perusahaan. Di situ nanti ada 5 lantai. Mudah-mudahan Bapak nanti juga untuk peresmiannya. Yang gedung itu seyogyanya diresmikan bulan Mei karena berkaitan dengan COVID-19 hingga belum bisa diresmikan. Alhamdulillah Bapak Wikan bisa meresmikan nanti pada siang hari ini, dan mudah-mudahan membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita. Juga perlu sampaikan Bapak Presiden kita, Bapak RI1, Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo, juga pada tahun 2017 itu ketika selesainya gedung Titanium Building, beliau juga berkenan hadir di tempat ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Presiden termasuk dari Bapak Wikan yang sangat luar biasa juga bertambah semangat untuk anak-anak kita. Keterserapan lulusan kita Bapak, alhamdulillah anak-anak kita juga ada yang bekerja di Jepang Bapak. Jadi kemarin waktu Bapak mengisi acara Mastasiba, Masa Arus Baru, itu kita langsung live dengan anak kita yang ada di Jepang. Kemudian minggu ini kita juga memberangkatkan 8 anak juga untuk ke Shiba Jepang. Itu alumni yang 1 tahun yang lalu karena mereka harus belajar memperkuat bahasanya, ini sudah juga berangkat. Kemudian juga ada alumni kita juga yang bekerja di Prancis Bapak, itu di Le Havre Normandi Prancis juga, termasuk guru ada di sana. Termasuk kemarin yang terakhir siswa kita ini juga menjadi siswa yang terbaik, pekerja yang terbaik di PT Jabir Malaysia. Jadi dari 2000 karyawan PT Jabir Malaysia itu 1 karyawan terbaiknya adalah lulusan dari SMK Muhammadiyah 7 Gunalegi. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Kemudian untuk prestasi non-akademik, anak-anak ini juga kita sering untuk menjuari lomba. Yang terakhir itu lomba robotik yang diadakan di di Korea, itu untuk robotiknya, tapi secara daring pada bulan Oktober 2020. Ini kebetulan monggo berdiri Pak Marton ini selaku pembimbingnya Bapak. Nah di belakang ini beliau adalah pembimbing robotik yang mengantarkan anak-anak kita untuk juara tingkat-tingkat internasional. Saya kira ini pengantar dari kami. Mohon pencerahannya Bapak untuk sekolah kami. Memang sekolah kami ini di desa Bapak dulu itu belum majunya. Jadi saya terima kasih kepada Pak Wikan yang sangat luar biasa dalam memotivasi. Jadi kata-kata yang saya sangat teringat dari Pak Wikan itu adalah sekolah maju itu tergantung kepada sekolahnya, kepala sekolahnya. Kalau kepala sekolahnya maju, pasti sekolahnya maju. Kalau kepala sekolah nggak maju, maka sekolah tidak maju. Maka melunturlah program Chief Executive Officer itu.
Itu memang benar Bapak, ketika kami dan Bapak Ibu guru ini semua, ayo kita rubah mindsetnya. Betul kita ini ada di desa, dikelilingi oleh tebu-tebu ini semua, tapi tidak boleh kita menyerah. Dan itu kita buktikan sejak tahun 2010 kita bekerja keras. Yang dulu sekolah kita nggak laku Bapak, dulu sampai 2010 itu tidak ada rasa bangga anak-anak di Malang Selatan, termasuk di Indonesia kalau sekolah di SMK Mutu. Nah, dari situ kemudian kita kerjakan, kita buktikan walaupun kita di desa bisa sampai menasional dan bahkan juga menginternasional. Saat itu kami tidak punya gedung, tidak punya murid yang banyak, tidak memiliki sarana seperti yang ada saat ini, tapi kekuatan yang kita miliki saat itu adalah kekuatan untuk maju, kekuatan untuk berkembang, kekuatan untuk kreativitas, dan kekuatan untuk inovasi. Itulah sesungguhnya seringkali disampaikan oleh Pak Wikan dalam berbagai macam banyak kesempatan, sehingga gender-gender di depan itu SMKCU itu bukan karena megahnya gedungnya, bukan karena lengkapnya saranya, tapi adalah kuatnya mental inovasi dan kreativitas. Saya kira itu pengantar saya. Terima kasih Bapak-Bapak dari media massa, dan terima kasih kepada Bapak-Bapak dari cabang ini hadir semua ini, saya pendiri-pendiri sekolah dulu, Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasruminallah wa qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The next speech, it will be delivered by Bapak Ridwan SD from Astra Daihatsu Motor. To Bapak Ridwan SD, time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dirjen, dan dari itu ya. Bapak-bapak Ibu sekalian yang saya hormati, adik-adik yang saya sayangi ya. Baik, Pak Dirjen, kami dari Jakarta Pak. Sebenarnya kami datang ke sini melihat antusias daripada tim SMK Mutu ya, sehingga tergerak hati kami untuk datang jauh-jauh kemari ya. Kenapa? Ada sesuatu yang niatnya sangat menggelora, dan kami Pak Dirjen dari industri mobil bikin mobil 12.000 karyawan kami, 70%-nya adalah SMK ya. Dan kami ekspor ke 69 negara. Jadi mobil ini Xenia Terios diekspor ke 69 negara. Kami dari Astra Motor juga membantu di penjurian World Skills International WSE dari 2011 sampai insya Allah sampai ke Shanghai Pak, 2022 mundur ya. Ini sudah ada calonnya, hanya saja 2024 kami kesempatan untuk SMK dari Mutu, bisa nggak gitu ya, seleksi untuk ke Prancis ya Pak. Nah, Pak Dirjen, kami sekarang di Daihatsu, sebelumnya punya pengalaman di beberapa merek, dan kami juga ada pernah kerja di luar negeri, di Timur Tengah, kemudian di Eropa juga beberapa airline. Jadi di dunia internasional, kompetensi yang perawatan berkala yang akan kami pindahkan ke SMK ini adalah level internasional Bapak Ibu ya. Jadi begitu lulusan SMK melamar ke industri udah langsung kerja. Ini tidak perlu training 1 tahun. Biasanya kami lulusan SMK menerima, kemudian harus training 1 tahun, dan itu butuh waktu, butuh biaya Pak Dirjen. Jadi kami sangat senang apabila ada SMK yang berusaha untuk meningkatkan kompetensi, kemudian kami pindahkan kompetensi level pertama di industri itu ke SMK, dan Bapak gurunya juga di training di tempat training center kami, dan bisa magang di kurang lebih 400 bengkel kami Pak, tersebar di Indonesia. Dan kami juga punya training center Daihatsu di Jawa Timur, perwakilan. Jadi bisa ke Jawa Timur di Surabaya, bisa juga ke Jakarta. Jadi tujuannya kami adalah meningkatkan ekonomi
lulusan SMK supaya begitu lulus terserap di dunia kerja. Kemudian apabila keluar negeri 5 tahun 10 tahun balik ke Indonesia itu bisa berwira swasta. Sudah punya modal untuk membeli sawah, tanah, kemudian modal usaha yang sederhana seperti buka bengkel AC, perbaikan kaki-kaki gitu ya. Kemudian juga ada aksesoris ya. Jadi kami juga memberikan ilmu wira swasta Pak Dirjen. Demikian semoga semangat dari tim SMK Mutu ini tetap terjaga ya. Mudah-mudahan di 2024 ada wakil Automobile Teknologi Wakil Internasional yang ke Prancis dari SMK Mutu ya, Muhammadiyah 7 Gondang lagi. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu ya. Demikian Pak Dirjen, besar harapan kami untuk tetap dapat mensupport niat daripada manajemen SMK Mutu Gondang lagi ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Ridwan SD dari Astra Daihatsu Motor. Honorable guests, the next agenda is launching trainer automotive car and official announcement of Teva Samsung building will be delivered by Bapak Wikan Sakarinto, STMSC PhD. Kepada beliau, disilahkan didampingi oleh Bapak Kepala SMK 7 Gondang lagi, Bapak Wakas kurikulum Bapak kesiswaan, kami persilahkan. Aplausnya, hadirin. Sekaligus dilanjutkan, motivation speech will be delivered Bapak Wikan Sakarinto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Kepala Sekolah SMK Mutu dan jajarannya, Bapak Ridwan yang mewakili Astra Daihatsu beserta seluruh tim, Ibu dan Bapak semuanya, tamu undangan yang saya hormati. Terima kasih. Tentunya kalau kita melihat pendidikan Indonesia seperti ini, dipimpin oleh kepala sekolah yang sehebat itu, bersama dengan guru-guru yang juga hebat, tentunya mau dana berapapun kita akan menuju melangkah ke kehebatan Indonesia. Apalagi ditambah dengan industri ikut mau bergerak ke depan, tidak menunggu di belakang untuk menunggu lulusan. Tepuk tangan untuk Astra Daihatsu. Yang kedua adalah saya sampaikan salam hangat dari Mas Menteri untuk Ibu dan Bapak semuanya, untuk seluruh sivitas vokasi Indonesia. Yang ketiga, saya langsung to the point saja, ya ini link and match. Link itu nge-link, luarannya cocok, itu match. Bukan link and match itu tanda tangan MOU, foto-foto masuk koran, tetapi manusianya, hatinya tidak pernah tersatukan untuk bergerak bersama dan melangkah bersama dari sejak awal. Ya ini, kurikulum dirancang bersama, cara mengajarnya juga dirancang bersama, soft skill-nya. Yang ketiga, guru-guru tamu, seberapa banyak yang masuk ke sini, sudah begitu banyaknya. Yang keempat, training guru, sini di training oleh industri. Yang keempat, pemagangan. Yang kelima, pemagangan. Yang keenam, sertifikasi kompetensi. Ini lengkap semuanya. Jadi ini paket lengkap.
Tepuk tangan untuk SMK Mutu. Ini paket lengkap link and match. Poin berikutnya adalah kurikulum. Begitu mudahnya kita bilang, ya kurikulum dibikin bersama. Banyak yang bilang iya. Tapi gimana? Kenyataan yang diharapkan itu ya seperti ini contohnya, yaitu memindahkan kurikulum training yang ada di industri masuk ke dalam kurikulum SMK. Kalau dulu model yang lama, anak SMK di training 3 tahun di SMK oleh guru-guru SMK, ketika lulus di training lagi oleh industri. Ibaratnya SMK kalau dulu masak 3 tahun, masakannya jadi oleh industri nggak cocok, dimasak lagi dengan resepnya industri. Nah, kenapa tidak resepnya industri itu menjadi resep bersama di SMK, sehingga ketika di training di SMK ini sudah benar-benar ya standar industri ikut masak di depan juga. Luar biasa kan? Jadi sudah kurikulumnya dipindah masuk ke depan, ngajarnya pun atau masaknya pun juga bersama-sama. Nah, kami sangat berterima kasih Pak Ridwan, Astra Daihatsu Motor ADM, yang saya tahu tidak hanya SMK Mutu, tetapi ada sekitar 300 SMK di Indonesia yang dibina di link and match dengan Astra Daihatsu Motor, mirip seperti SMK Mutu ini. Tepuk tangan buat Astra Daihatsu Motor. 300 dikalikan kalau masing-masing SMK itu sekitar 200 anak lah setiap tahun. Berarti 200 dikalikan 300. Ada berapa puluh ribu lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Poin berikutnya, karena materi training Astra yang masuk ke dalam kurikulum SMK Mutu dan 300 SMK itu sudah berstandar internasional. Produk-produknya pun juga sudah standar internasional karena standar ekspor ke 60-an negara tadi. Maka peluang puluhan ribu anak-anak SMK teknik kendaraan ringan itu tadi berpeluang untuk tidak hanya berkarya di dalam negeri, tapi juga bisa kita kirim untuk bekerja di luar negeri, di Timur Tengah dan sebagainya, karena itu dibutuhkan untuk para importir produk Astra ini. Jadi itu luar biasa. Sehingga apa? Bahasa Inggris, karakter, soft skill, kemampuan berkomunikasi, critical thinking, kemampuan bekerja sama, itu harus semakin mendominasi training di SMK. Soft skill itu harus semakin mendominasi. Percuma kalau menikahkan kurikulum industri dengan kurikulum SMK, tetapi yang dinikahkan hanya kurikulum hard skill. Karena yang dibutuhkan oleh industri adalah karakter kebekerjaan, karakter untuk mau belajar terus sampai sepanjang hayat, karakter untuk berkomunikasi, bekerja sama dengan tim, karakter untuk berpikir kritis dan problem solving. Nah, itu adalah karakter SMK masa kini dan masa depan. Jangan hanya hard skill. Menikahkan kurikulum itu tidak hanya hard skill, tetapi membawa mindset industri masuk ke dalam kurikulum kita. Saya membaca buku, judulnya apa tadi itu lupa saya. Membangun Peradaban Gemilang. Ini kan kisah perjalanan SMK Mutu ini. Saya nanti akan baca. Daftar isinya menarik ya. Termasuk gaji 75.000 per bulan. Sering terlambat itu zaman dulu. Terus kemudian apa ya. Nah, itu memang engine yang terkuat dari peradaban manusia atau bangsa adalah sumber daya manusia. Percuma kita membangun apapun kalau sumber daya manusianya tidak disiapkan. Ibarat seperti tanah pertanian, Ibu dan Bapak. Kalau dulu
anggaran dari pemerintah kita tanam ke dalam tanah itu yang dinamakan SMK atau vokasi, tetapi tanahnya belum dibajak dan belum digemburkan. Kebayang, tumbuhan apa yang akan tumbuh? Hanya akan tumbuh gedung dan alat, tetapi tidak berbuah SDM yang unggul dan kompeten. Apa itu yang dimaksud dengan tanah yang gembur? Yaitu adalah mindset, pola pikir kita, daya juang kita, semangat nggak mau kalah dari negara lain, semangat untuk berinovasi. Itu yang saya maksud dengan tanah itu digemburkan. Ketika tanah sudah gembur dan subur, ketika sudah dibajak, nanti mau bibit apapun, dana apapun yang kami turunkan, maka tumbuhnya adalah tumbuhan yang kuat dan berbuah lebat. Kalau tanah itu tidak digemburkan, pola pikir nggak disiapkan, SDM tidak diperkuat, mindset dan semangat perubahannya, keberaniannya, ya paling cuma jadi gedung dan alat, tetapi kurikulumnya masih gitu-gitu aja, cara mengajarnya gitu-gitu aja, hard skill terus, tidak sesuai dengan kebutuhan industri, dan industri pun juga tidak mau ikut bercocok tanam di situ. Nah kalau ini kan sudah sepertinya lengkap sekali ya, tetapi mohon jangan berpuas diri dulu. Ketika Bapak Ibu puas, selesailah Ibu dan Bapak. Jangan sampai berpikir bahwa ini sudah sukses. There is always be space for improvement. Pasti akan ada banyak ruang untuk terus berkembang. Entah bagaimana caranya, pasti ada. Ekosistem tanah yang sudah gembur ini pasti mengundang, atau paling tidak kebalikannya. Sekolah mampu merayu industri, meyakinkan industri untuk masuk ke sini. Ayo, mari bercocok tanam bersama kami, memasak bersama kami. Industri pengen apa? Nasi pecel, mari kita bikin kurikulum nasi pecel tapi istimewa. Paling mudah, ayo minta apa, kurikulumnya masuk ke dalam masak bareng. Nah ini semua Ibu dan Bapak, last but not least, ini ada last but not least ya, yang terakhir yang mengejutkan saya juga, tapi tidak terlalu harus kita syukuri karena kita harus melihat hasilnya. Yaitu ketika anak-anak kita sudah di training dengan standar industri, bersama-sama industri, guru-gurunya pun juga sudah di training industri untuk mentraining anak-anak kita. Anak-anak kita akan kuat kompetensi hard skill dan soft skill. Kemudian anak-anak kita terekspos peluang bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri, tapi jangan selamanya. Cukup 5-10 tahun mengumpulkan dolar atau rupiah besar, tapi setelah itu ternyata sudah disiapkan untuk menjadi entrepreneurs. Tepuk tangan ini. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan segera panen SDM yang hebat sebagai teknisi yang handal, atau sebagai pemimpin atau manajer di perusahaan tempat dia kerja, atau entrepreneurs yang akan membuat pilarnya Indonesia itu kuat sekali. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya, dan Mas Menteri senang pasti untuk melihat seperti ini, apalagi Pak Jokowi. Tetapi mohon jangan terlena. Kalau ini masih dianggap sebagai tanaman, mungkin ini sudah berwujud batang. Nah mari kita wujudkan batang, daun itu menghasilkan buah-buah yang hebat. Buah-buah yang akan menjadi legasi kita untuk Indonesia masa depan, pemimpin-pemimpin Indonesia di masa depan, yang akan membawa kebaikan untuk Indonesia dan dunia. Itu bukan hanya sekedar meluluskan dengan gedung mewah, ada ijazah, tapi kita harus melihat mereka sampai ke depan. Terima kasih. Maka dengan ini peluncuran program penguatan kompetensi guru dan siswa berbasis industri dan dunia kerja bersama dengan PT Astra Daihatsu Motor di SMK Muhammadiyah 7 Kundang Legi. Insya Allah dengan ini mari kita kembangkan bersama untuk menghasilkan kehebatan Indonesia masa kini dan masa depan. Terima kasih. Saya tutup dengan pantun, bukan cincin belian, tetapi pantunnya adalah cantik nian istri kita terkasih. Cukup sekian, terima kasih.
selalu yang cantik itu harus istri dulu. Ya. Kalau ada artis cantik biasa, artis kalau nggak cantik ya aneh. Tetapi istri itu harus cantik di mata kita semua. Terima kasih. Saya masih punya pantun istri lagi. Bersama istri terkasih, teh wangi diseduh. Mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Instagramable ya? Ya. Udah. Berikutnya Bapak, tanda tangan. Bikin. Kita beli. Ini tanda tangan permanen? Permanen Pak ini. Permanen Pak, ini untuk serius. Off the road ini Pak. Besok pakai. Permanen Pak ini Pak. Bagus-bagus ya Mas. Masa permanen? Iya. Permanen Pak. Ini tidak dipakai untuk kendaraan umum Pak, tapi khusus memang untuk prakteknya anak-anak di sini. Kalau ada kata-kata motivasi Bapak. Nanti ditilang polisi. Tidak keluar Pak ini Pak, tidak keluar Pak. Mohon izin ya. Oke, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Besar berarti. Jika yang masih ada. Tangan itu. Ya. Tanggal apa Pak untuk Pak? Tanggal 5 Pak. Malang ya? Malang. Ya, Malang. Tanggal 5 Desember. Ya, terima kasih. Ya. Nambah satu lagi Pak di sini Pak. Waduh. Mobil trainer Pak ini. Enggak operasional. Bismillahirrahmanirrahim. Mobil yang barokah. Membawa kemajuan. Ini Pak Wikam. Kuat menguatkan Indonesia bersama kita. Insya Allah kalau SMK di Indonesia kuat semua, otomatis Indonesia akan menjadi kuat dan bisa untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Ini kalau bikin pantun tuh ikan hiu sukses menjadi tujuh. I love you SMK Mutu. Dulu ini hanya awal sini, dan kita pengembang ke belakang di lahan 1,5 hektar. Dari Papua ada. Jakarta itu kecenderungannya di top skin ya Pak? Ada bordir sudah mirip UGM Pak. Iya Pak. Mirip UGM dari mana-mana Pak. Terjawab Pak, itu dari fakta Pak. Nah ini Pak, bangunan yang lama ini Pak. Ini rencana ke depan, kita ada tanah lagi, soalnya nanti ini dijadikan taman Pak. Ini dulu cikal bakalnya, ini Bapak dari 94 Pak.
saja izin untuk kami segera motornya. Paling ya sini deh ya sini. Itu juga dari Yamaha bisa juga diberi fasilitas itu berupa berapa lagi mulai sini? 11. Pak ini instrukturnya Pak. Ini semuanya seperti standar di Yamaha Bapak. Mulai dari untuk dirinya, kemudian untuk penataannya. Masuk seragam Pak, seragamnya. Ini ayo televisi sini moga yang mau wawancara Pak, moga ayo. Wawancaranya nanti aja sih. Nanti aja ya. Wawancara Bapak. Tapi saya cuman pengen nganu ngajak. Oh, saja. Ada nanti dari besarnya dulu Pak. Nah ini Ini SMK loh ini. Apa unbelievable ya. Selamat datang Bapak dan sekalian di City Factory Samsung, gedung kebanggaan SMK Cikonang Negeri yang pada sore hari ini akan diresmikan dengan penandaan dulu Wikan Serena. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan acara pendidikan SMK Muhammadiyah Cikonang Negeri memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi anak-anak bangsa, bagi masyarakat Indonesia, bagi kemajuan Indonesia, dan mengantarkan anak-anak Indonesia menjadi anak yang terbaik dan bagi bangsa dan negaranya ini. Insya Allah dengan tanda tangan Pak Wikan yang dilakukan pada hari ini Sabtu tanggal 5 Desember 2020 akan menambah semangat motivasi bagi kita untuk berkarya, inovasi dan kreativitas. Terima kasih Bapak Wikan semua. Terima kasih Bapak Ibu Guru tadi dari sudah disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita Pak hanya sedikit, tidak banyak yang saya lakukan pada tiga Bapak. Ini semua ya? Samsung nanti di lantai 3 Pak. Kalau ini untuk di kapur. Ini ya, ini Pak otomotif. COE juga ya? Ini COE. Ini tanggungan dari COE. Kalau ini murni di sekolah Pak. Ini sekolah ya? Kalau COE-nya? COE-nya tapi fokus ke TKR tadi. Oh, yang TKR? Ya, jadi yang 5M itu
kita fokus untuk memberikan alat dan gedung sudah ada, jadi 5M kita fokus untuk pengadaan alat-alat semua. Sehingga nanti alat-alat itu sesuai dengan kebutuhan dari asal yaitu motor. Oh nganu ya, di time terus ngetik ya, jangan diganggu nih. Mana nih gurunya nih, mana gurunya? Oh ini nih gurunya tahu. Ini lagi apa yang akan sedang? Praktek mengetik untuk mengetahui yang mana itu sudah tepat mengetiknya kemampuannya dengan aplikasi dari motor. Karena dengan aplikasi itu jadi tahu kesalahannya dan kemampuannya. Jadi ini profil lulusannya untuk administrasi operasi masuk kantor. Itu masuk nanti juga mengelola medsos juga, mungkin database. Cowoknya 1:2. 1:2 angkatan. Moga. Oke, sukses ya adik-adik semua. Ini nomor gerak desainnya, terus guru-guru kita ini rutin akan itu di Jakarta, di San Francisco untuk servis HP. Kemudian juga kita ada repair centernya di sini. Repair center ya? Repair center, saat untuk misalnya Pak, dari guru kita. Ini anak-anak kita itu, jadi ketika ada perbaikan, sana ini untuk perbaikannya baru terdata di sini. Enggak apa-apa. Sini Mas bilang baru selesai kemarin workshop di Oh, ini berarti apa ya? Dilatih apa? Kompetensinya? Hari ini kita mengalami nanti akhir di lulusannya nanti itu kemarin kita tawarkan untuk yaitu perusahaan perbankan bercerita. Jadi dia nanti sebagai teknisi. Iya. Di after sales service misalnya. Iya. Di maintenance sama repair. Iya, maintenance sama repair. Tapi kan biasanya kalau di sama service center dua model Pak. Ada yang home pakai home repair sama yang factory service. Kalau itu biasanya dia nggak akan menggunakan tadi yang ada di sini. Oh. Biasanya itu teknisnya bukan dari sini. Kalau dari sini itu yang pakai factory juga. Jadi semuanya itu itu nanti kebutuhan terhadap SDM maintenance repair tinggi sekali di Samsung. Kalau di Samsung kemarin terakhir itu ada permintaan, ya itu cuma penempatannya memang di satu Indonesia. Artinya kan aku nggak bisa. Tapi jumlah kebutuhan kalau SDM-nya ada tiap tahunnya ada. Samsung bisa Pak, terutama untuk di servis ya. Iya. Oke. Terus ini berarti ini diajarin apa ya? Ini pertama mengajarkan tentang penggunaan alat kan masih kelas dasar. Kalau kelas 11 12 di sini juga ya? Kelas 11 12 di sini. Kalau kelas 11 di sini kita belajar assembly. Kita ada menggunakan software, solder. Ya. Terus juga yang desain juga di Samsung atau di. Ternyata kalau industri putranya ini bagus. Iya, 50% Bapak. Banyak juga putrinya di sini. Biasa. Ya. Yakin kan memilih profesi ini masa depannya? Bapak bisa Mbak ya, ketertarikannya itu awal di hati. Orang kalau nggak punya gairah itu nggak bisa makan. Pasti akan belajarnya itu senang. Oke, sukses ya. Ini selesai proses kaca Pak. Ya. SMK Mutu ya? Ya, SMK Mutu. SMK Mutu. Kayaknya gede kan kecil? Ya, besar. Mutu. Ini besar kecil. Rendah mungkin. Malang gitu ya? Malang.
Malam Bina Desember 2020. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah ini akan terjadi selama-lamanya. Sedikit boleh nggak teman-teman? SMK Mutu ternyata sudah melakukan link and match dengan paket super lengkap. Kurikulum dibikin bersama dengan industri. Cara pengajarannya juga dirancang bersama. Guru-guru tamu juga dihadirkan secara masif di dalam SMK. Guru-guru SMK juga di training standar industri. Sertifikasi kompetensi juga dirancang bersama dengan industri untuk lulusan dan untuk guru juga. Kemudian magang atau prakerin sudah dirancang bersama sampai dengan merancang untuk pengiriman ke luar negeri serta untuk pengembangan apa yang dikerjakan itu selalu apa yang dibutuhkan industri. Jadi itu sudah paket lengkap, link and super match. Nah, yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa kepala sekolah dan guru-guru di SMK Mutu ini, terutama mindsetnya dan kemampuan daya inovasinya, itu yang paling penting. Itu ibaratnya, kalau ibarat tanah, itu tanah yang sudah subur. Mau ditanam apa aja, tumbuh. Bahkan nggak ditanam aja, tak tahu tumbuh. Ya kan, apa itu tanaman? Kami kan punya dana SMK COE, dana training BKK, dana training guru. Dana itu kalau diletakkan di tanah yang subur seperti SMK Mutu ini, maka tumbuhnya adalah tidak hanya jadi bangunan dan mesin, tetapi berbuah lulusan yang kompeten. Lulusan kompeten itu adalah hard skill dan soft skill terutama. Sama-sama kuat. Jangan cuma hard skill. SMK, vokasi, jangan hanya berpikir hanya hard skill, tapi juga soft skill. Kemampuan komunikasi, kemampuan bekerja sama dalam tim, kemampuan untuk berpikir kritis, kreativitas, kemampuan presentasi, manajerial, leadership, itu akan melengkapi hard skill yang mereka akan miliki. Sehingga apa? Kalau nanti mereka akan bekerja di Indonesia ataupun di Timur Tengah, saya tadi Daihatsu kan sudah ekspor mobil mereka ke Timur Tengah, ke 60 negara lebih kan. Anak-anak kita juga akan ke sana untuk menjadi lini servisnya Daihatsu. Tapi yang lebih hebat lagi adalah ternyata dari kurikulum yang tadi tidak hanya hard skill tapi juga soft skill yang kuat, ternyata SMK Mutu menyiapkan anak-anak itu tidak selamanya bekerja, tetapi kelak akan mandiri untuk berwirausaha di bidang yang mereka tekuni, bidang yang mereka senangi, dan bidang yang akan menjadi bidang-bidang masa depan perkembangan dunia. Nah, ini respon saya seperti itu. Jadi saya tadi sempat speechless ya. Saya ngeliat gedung yang depan itu kan kayak ya SMK tapi keren gitu ya. Lewat lorong masuk ke dalam, wah ada gedung keren. Sampai ke belakang lihat gedung ini, saya sampai mikir itu kampus luar negeri mana ya? Ini ada kampus luar negeri di SMK Mutu. Ini entrepreneurship kepala SMK dan guru-guru di sini kuat banget. Mereka tidak hanya mengandalkan dana dari pemerintah, mereka mampu meyakinkan industri untuk masuk ke sini. Industri yang tadinya komplain, ini lulusan SMK kok nggak cocok ya,
saya pengen nasi pecel kok dipasakin nasi gado-gado tapi nggak enak juga. Akhirnya kan mereka mentraining sendiri dari dulu. Sampai 1 tahun mereka mentraining lulusan kan sebelum kerja. Nah, materi trainingnya itu ternyata dimasukkan ke dalam kurikulum SMK Mutu dan 300 SMK yang lain. ADM tadi menyampaikan 300 SMK di Indonesia dibina oleh ADM dengan pola yang mirip seperti ini. Nah, itu pernikahan nomor 1, link and match itu level menikah sorry. Nah, tapi jangan ditulis pernikahan massal nanti karena SMK jadi menikah massal gara-gara Pak Wikan gitu. Maksudnya link and match itu sampai level orang itu ibaratnya menikah ya, tidak hanya cuma pacaran atau cuma kenalan. Nah, kurikulum masuk ke dalam kurikulum SMK. Orang-orang industri masuk juga ke sini dari awal. Jadi mereka nggak nunggu di belakang. Kita masak dikit-dikit jadi nggak cocok dimasak lagi ya. Mbak sudah ikut ke sini, bikin kurikulum bareng, masak bareng. Jadi ketika berjalan bersama, ketika lulus ya sudah cocoknya. Paling cuma seminggu untuk orientasi saja di sana. Tidak sampai training 1 tahun. Itu menjadi penghematan luar biasa. Karena investasi terbesar itu SDM. Industri untuk menaikkan produktivitas, daya saingnya itu raw material atau engine-nya atau bensinnya SDM yang unggul dan kompeten. Bukan SDM yang hanya mengandalkan ijazah, tapi masak sendiri nggak cocok, atau mungkin SDM itu ya cuma mengandalkan ijazah, ini ijazahku tolong kerja, enggak. Itu bukan SDM yang kompeten. Kompetensi itu adalah aku bisa perform apa, itu baru kompeten. Bukannya ini ijazahku tanpa kompetensi, itu artinya aku sudah belajar apa tapi nggak cocok ternyata dengan sini. Baik, itu ya, respon saya. Moga-moga dah cukup ya. Ya, terima kasih. Dulu kesannya SMK itu sekolah kan kumuh, Bapak. Ini jasa boga. Foto dulu jasa boga ini, Bapak. Ini Pak, Bapak boga. Ada yang produk musiman, terus mau Idul Fitri, berakar, bakaran, dan kita libatkan anak-anak. Bapak kita foto, oke. Oke. Jadi satu jibun namanya anak, ini lagi masak apa tuh itu? Baru kalau luar negeri, omelet gitu tuh ya. Cita-citanya setelah ini nanti? Tidak usah, langsung. Apa? Kafe atau apa? Insya Allah tetap kecil-kecilan Pak, kecil-kecilan dulu. Tapi kedepannya visinya pengen punya kafe yang besar. Iya Pak. Nah, tepuk tangan dulu. Umi Anggita, dari kelas 11 SMK. Dari Timur Tengah Pak, bagian sini aja gaji besar juga Pak. Oh iya. Abu Dhabi gitu. Kan berapa juta, 12 juta. Tapi nanti kelak pengusaha bukan sendiri, kita harus bisa terus ya. sukses ya. Iya Pak, terima kasih. Yang baru jadi miliarder. Amin. Tapi terus bikin masjid di mana-mana. Oh, itu biasanya. Ini hasil karya Anda sendiri Bapak. Ini memang dia membuat speechless. Kalau cuma fisik ya keren memang, tapi dalamnya memang ada roh, ada spiritnya ya, semangatnya. Terima kasih. Oke, ini mau kita apakan ini? Di sini.
Ya, jadi gini, peresmian ini sungguhnya akan kita lakukan pada bulan April 2020. Berhubung April, Mei itu ada bencana COVID-19 sehingga peresmian ini tertunda. Baru kita lakukan pada hari ini 5 Desember 2020 yang langsung diresmikan oleh Dirjen Vokasi Bapak Wikan Saka Rinto. Yang diresmikan apa aja dan fungsinya apa itu? Tadi kehadiran beliau di sini ada 2 agenda. Yang pertama itu adalah penguatan program kompetensi guru dan siswa berbasis industri, dunia usaha dan dunia kerja PT Astra Daihatsu Motor yang ditandai dengan peluncuran 4 mobil ya. Yang pertama itu mobil Terios, 2 mobil Xenia dan 1 expander. Ini dalam rangka untuk menyesuaikan kebutuhan peralatan praktek siswa jurusan teknik kendaraan ringan itu dengan industri kita, partner kita yaitu PT Astra Daihatsu Motor. Itu mobil baru semua seharga total 1 miliar. Pak, kesiapan dari SMK sendiri untuk dari guru itu seperti apa dan nanti output yang diinginkan seperti apa? Ya, karena kami juga agak ini ya, telinga kita itu agak sumbang itu karena seringkali mendengar lulusan SMK itu banyak menganggur. Itu sungguhnya tidak benar, kurang pas. Oleh karena itulah kita mencoba untuk menyiapkan ya, kita itu dengan seperangkat sistem agar lulusan-lulusan kita itu tidak menganggur, lulusan-lulusan SMK itu tidak menganggur, termasuk di SMK Muhammadiyah 7 dan Legi. Maka yang kita lakukan itu yang pertama kita melakukan kerjasama dengan IDUKA, Industri Indonesia dan Dunia Kerja, yaitu dengan PT Astra Daihatsu Motor dan juga dengan Samsung, juga dengan Yamaha. Yang kedua sinkronisasi kurikulum. Jadi kurikulum yang kita pakai itu adalah kurikulum industri. Jadi kalau Astra Daihatsu Motor, maka kita ini mengikuti kurikulum dari Astra Daihatsu Motor. Kemudian yang ketiga itu guru-guru kita magang ke IDUKA, ya, magang ke Astra Daihatsu Motor, kemudian juga dengan rekanan yang lainnya. Kemudian yang keempat, guru-guru kita juga dari industri ya, dari industri artinya guru-guru tamu, guru-guru industri itu ada yang mengajar di SMK Muhammadiyah dan Dunia Legi. Yang kelima kita lakukan sinkronisasi matching peralatan yang ada sehingga dengan peralatan-peralatan yang baru anak-anak kita itu tidak lagi asing dengan alat-alat terkini dan tercanggih yang ada di industri itu. Kemudian yang keenam, kita melakukan proses pembelajaran yang baik, proses pembelajaran yang benar sesuai dengan kebutuhan industri. Kemudian yang ketujuh, anak-anak kita magang ke industri selama 6, yang kedepannya nanti sampai 1 tahun atau 12 bulan mereka akan magang di industri. Sehingga nanti anak-anak SMK Mutu itu harus siap bisa ditempatkan tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Dan catatan anak-anak kita harus mempunyai kompetensi skill bahasa yang bagus, baik itu bahasa Inggris maupun bahasa Arab ataupun bahasa Jepang. Ini menjadi tantangan bagi kita SMK Muhammadiyah 7 Dunia Legi untuk menambah kompetensinya anak-anak tersebut. Tadi yang diresmikan itu adalah satu, ini gedung teaching factory Samsung, ada jasa boga, ada OTKP, ya, otomatisasi perkantoran, dan juga ada perbankan. Dan yang di sana tadi di Teva Daihatsu Motor kita meresmikan penggunaan peralatan praktek siswa dengan 4 mobil baru Astra Daihatsu Motor.